berasal dari kelas 2C Tadris Matematika dengan NIM 248101560. Saya di sini sedang mengerjakan salah satu tugas akhir mandiri dengan mata kuliah Ushul Al-Tarbiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Agus Lani MAG. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran matematika digital berbasis karakter religius dan tanggung jawab. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam dunia pendidikan, termasuk pembelajaran matematika. Namun, di era digital ini, tantangan moral dan karakter juga semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, diperlukan pembelajaran matematika yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga membawa karakter religius dan tanggung jawab pada peserta didik. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu menyelesaikan soal matematika menggunakan bantuan media digital dengan benar. Yang kedua menunjukkan sikap religius dalam proses pembelajaran, misalnya melalui doa sebelum belajar dan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas matematika secara mandiri dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu materi pokok. Nah, yang pertama ini ada materi matematika. Nah, di sini ada persamaan linear 2 variabel. Contoh yang pertama itu ada menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Terus yang kedua ada menyajikan grafik penyelesaian menggunakan aplikasi digital seperti GeoGebra atau Desmos. Kita bahas soal yang pertama yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Soalnya itu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada petunjuk jawaban. Nah, yang pertama itu gambarkan garis batas dari masing-masing pertidaksamaan. Terus yang kedua ada tentukan daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan. Yang ketiga, karena tidak ada batasan nilai tertentu, himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang dibatasi oleh garis dan berada di kuadran 1. Di sini sudah ada gambar grafiknya, jadi kita bahas himpunan penyelesaiannya, yaitu merupakan daerah segitiga di kuadran 1 yang dibatasi oleh yang pertama garis X ditambah Y sama dengan 6, yang kedua sumbu X itu Y sama dengan 0, dan sumbu Y itu X sama dengan 0. Nah, di area berwarna hijau adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Terus yang garis merah itu menunjukkan batas X ditambah Y sama dengan 6. Jadi, di semua titik di dalam dan pada batas daerah hijau adalah solusi dari tersebut. Setelah itu kita bahas soal yang kedua, menyajikan grafik penyelesaian menggunakan GeoGebra atau Desmos. Nah, soal praktik digitalnya itu gunakan GeoGebra atau Desmos untuk menyajikan grafik dari sistem pertidaksamaan berikut, yaitu 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12, X ditambah Y lebih dari sama dengan 4, dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bahas langkah pengerjaan di GeoGebra. Yang pertama kita buka aplikasi GeoGebra atau Graphing Calculator. Yang kedua kita ketikkan pertidaksamaan satu persatu di input bar. Yang pertama ada 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12, dan yang kedua ada X ditambah Y lebih dari sama dengan 4. Terus yang ketiga ada X lebih dari sama dengan 0, dan yang keempat ada Y lebih dari sama dengan 0. Terus cara yang ketiga yaitu GeoGebra akan menampilkan daerah yang merupakan irisan dari semua pertidaksamaan tersebut. Nah, yang keempat itu daerah yang diarsir adalah himpunan penyelesaiannya. Di sini sudah ada grafik penyelesaian sistem pertidaksamaannya. Nah,
Jadi, daerah yang berwarna biru muda adalah himpunan penyelesaian dari semua pertidaksamaan. Terus, garis merahnya itu menunjukkan batas 2x ditambah 3y sama dengan 12, dan garis hijau menunjukkan batas x ditambah y sama dengan 4. Solusi yang terletak di kuadran 1 dan merupakan irisan antara dua daerah pertidaksamaan. Jadi, nilai karakter yang ditekankan saat mengerjakan soal itu religius dan tanggung jawab. Kenapa religius? Karena bisa mengaitkan keteraturan dan logika dalam matematika dengan kebesaran ciptaan Tuhan. Terus, bisa memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, dan juga bisa menanamkan nilai kejujuran saat mengerjakan soal. Terus, kenapa harus tanggung jawab? Karena dalam mengumpulkan tugas itu harus tepat waktu, dan juga bisa bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi secara bijak atau tidak menyontek jawaban online, dan juga bisa mengerjakan latihan secara mandiri. Yang keempat ada metode pembelajaran. Metode yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama blended learning atau gabungan daring dan luring. Yang kedua problem based learning atau bisa disebut dengan PBL. Terus yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif berbasis nilai. Nah, kita bahas yang pertama yaitu blended learning, gabungan daring dan luring. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka atau offline di kelas dengan pembelajaran daring atau online melalui platform digital. Ciri-ciri blended learning yaitu yang pertama, menggabungkan metode tradisional dan digital. Misalnya, guru mengajar di kelas, tetapi juga memberikan tugas atau kuis lewat Google Classroom, Moodle, atau Zoom. Yang kedua, waktu pembelajaran fleksibel. Nah, siswa bisa belajar sebagian secara mandiri di rumah dan bertanya langsung saat di kelas, yaitu menggunakan teknologi digital seperti video pembelajaran, animasi, aplikasi interaktif, forum diskusi, dan lain-lain. Terus yang keempat, guru tetap berperan penting. Guru bisa mengarahkan, mengevaluasi, dan membimbing baik saat online maupun offline. Nah, terus yang kedua ada problem based learning atau bisa disebut dengan PBL, atau juga bisa disebut pembelajaran berbasis masalah. Adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata atau kontekstual, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Nah, ciri-ciri problem based learning itu yang pertama, masalah sebagai titik awal pembelajaran. Pembelajaran dimulai dengan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan atau bidang ilmu. Terus yang kedua, siswa aktif membangun pengetahuan. Siswa bisa meneliti, berdiskusi, dan mencari solusi sendiri atau secara kelompok. Nah, yang ketiga yaitu kolaboratif. PBL menekankan kerja sama tim dan komunikasi antar siswa. Yang keempat itu guru sebagai fasilitator, bukan pemberi informasi. Guru membimbing proses berpikir dan memberi arahan, bukan langsung memberikan jawaban. Yang ketiga ada pembelajaran kooperatif berbasis nilai. Adalah model pembelajaran kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil yang tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pemahaman akademik, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti nilai agama, moral, sosial, dan karakter. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif berbasis nilai. Yang pertama, belajar secara berkelompok. Misalnya, siswa saling membantu dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas bersama. Yang kedua, penanaman nilai. Proses pembelajaran menumbuhkan nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, toleransi, jujur, disiplin, dan religius. Nah, yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator nilai. Guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga mengarahkan sikap dan perilaku siswa sesuai nilai-nilai yang ingin ditanamkan.
Yang keempat, tujuan kognitif dan efektif. Pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan akademik dan membentuk karakter siswa. Terus yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ada tahapan-tahapan dan kegiatannya. Nah, tahapan yang pertama yaitu pendahuluan. Dengan kegiatan, guru membuka pelajaran dengan salam dan doa, mengaitkan matematika dengan nilai kebesaran Tuhan, menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus tahapan yang kedua yaitu inti. Dengan kegiatan, siswa diajak mengerjakan soal pertidaksamaan dengan aplikasi GeoGebra, diskusi kelompok mengenai strategi penyelesaian. Guru menekankan nilai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Tahapan yang ketiga yaitu penutup. Kegiatannya yaitu refleksi nilai karakter yang telah dilakukan selama belajar. Siswa menunjukkan satu hal yang mereka pelajari secara akademik dan spiritual. Guru memberikan motivasi dan doa penutup. Yang keenam yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran matematika digital berbasis karakter religius dan tanggung jawab adalah pembelajaran matematika digital yang mengintegrasikan nilai religius dan tanggung jawab, bukan hanya meningkatkan prestasi akademik siswa, tetapi juga membentuk kepribadian yang luhur, jujur, dan bertanggung jawab terhadap dirinya, orang lain, dan Tuhan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.